Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ulfa, NIM 2123355, berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hutang pajak. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan. Azas-azas pengenaan pajak. Yang pertama, azas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Azas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Yang ketiga, azas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Yang keempat, azas pengenaan pajak yang ada di Indonesia. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan pada atas azas domisili. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, utang pajak dan pajak terutang. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu kondisi formil. Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan, contohnya pada pelunasan pajak bumi bangunan. Yang kedua, kondisi materi. Pada kondisi materi, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak seperti mendirikan bangunan. Pajak terutang. Hutang pajak merupakan hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan waktu tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui suatu periode berikutnya. Maka dari itu, piutang pajak disajikan dalam neraca laporan keuangan pemerintahan pusat sebagai aset lancar. Kegiatan penagihan piutang pajak secara umum meliputi A. Surat teguran, B. Surat paksa, C. Surat perintah pelaksanaan penyitaan, D. Lelang. Selanjutnya kita masuk kepada berakhirnya hutang pajak. Yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menggunakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki uang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasi uang. Kompensasi dapat berupa
kompensasi kerugian, kompensasi pembayaran. Yang ketiga, kedaluarsa. Kedaluarsa di sini adalah kedaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kedaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penaguhan. Yang keempat, pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak. Meniadakan sanksi administrasi, tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melaksanakan tanggung jawab wajib pajak berupa pembayaran pajak. Yang kelima, penghapusan atau peniadaan. Penghapusan hutang pajak mirip dengan cara pembebasan. Bedanya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri hutang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Hanya sekian dari saya, salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih.